sebentar. Ambil Oke. Maaf ya Pak ya, mohon maaf ya Iya, Pak. iya. Kaos-kaosnya. Di kamar. Iya, ini sedikit ada nanti saya cerita ini. Ini kan ada Boleh, di boleh. pasien hamba Tuhan. Yes. Iya. Jadi saya sedikit cerita ya. Sebelumnya saya pernah dulu mengalami stroke Stroke. kiri. Iya. Jadi tensi saya itu tinggi saat itu 200. Kurasa yang waktu stroke itu saya tuh ada sekitar 260. Nah, tapi ya pada hari malam kedua setelah stroke itu ambil itu di lemari. Nah, izin ya hamba Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan Pak. Saya jemaat biasa. Saya ini dulu ya, saya Iya, disclaimer biasa dulu. yang panjang pendek tangan sama gitu. Jadi tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, asik kan tanggalnya 2022. Betul. Saya mengalami stroke. Karena mengingat bapak saya, mama saya, ya ini bahasa Medan lah ya kan. Orang Medan Pak. Iya, keduanya itu meninggalnya kena stroke. Kena stroke semua Pak. Iya, mungkin saja saya berpikiran apakah boleh Pak? Sebentar. Izin pasien. Silakan Pak. Tidak masalah. Iya, nggak enak dilihat TikTok nanti dikiranya preman ya kan. Soalnya nanti kita akan upload di YouTube Pak. Itu kalau Bapak mengizinkan kesaksian Bapak, saya akan upload di YouTube. Iya. Oke, saya mau kesaksian ya. Silakan Pak. Dengan sebelumnya saya boleh manggil apa hamba Tuhan? Boleh panggil Kiki aja Pak. Kiki aja, panggil nama aja Kiki. Pak Kiki. Yes, Kiki aja. Baik, saya dengan Maruli Tambah. Salam kenal Pak. Saya berasal dari Medan ya Pak ya. Jadi dulu Pak, saya pernah tahun 2012. Nah, saya dulu pernah mengalami namanya sidang di satu pengadilan. Yes. Ya, pengadilannya itu pengadilan sidang pertama. Saya divonis 9 bulan. Nah, saya didakwakan itu 378. 378. Iya. Jadi saya tidak merasa saya melakukan kasus tipu-tipu. Ya, penipuan 378 Pak ya. Iya. Jadi dalam hati saya tidak terima. Apapun yang terjadi saya harus banding, kan begitu. Dan sebelumnya Pak Kiki, dengan apa yang saya kesaksian ini, bila mana saya menambah cakap saya, kesaksian saya tidak bohong, biarkanlah Tuhan Yesus yang berperkara dengan saya. Kan begitu Pak? Ya Pak, betul. Tahun 2012 saya berperkara di pengadilan. Jujur aja, itu dengan saudara kandung saya sendiri. Sudah ketuk palu saya, pledoi saya juga tidak ditanggapin ya. Tidak ditanggapin, ibaratnya karena permasalahan itu sebenarnya perdata, tidak pidana. Nah, tetapi karena mungkin ya saudara saya itu punya banyak inilah ya yang berkuasa di dunia kan ini. Betul. Jadi ini disidangkan. Terus saat itu saya ya kena pidana 9 bulan. 9 bulan. Putusannya Pak ya? Putusannya. Terus saya tidak tahu lagi mau ngadu ke siapa. Karena mereka punya peranan, pemegang peranan kan begitu. Betul. Cuman hampir saya mau putus asa, kalau saya lari saya tidak akan mungkin bisa lepas dari jeratan hukum, kan begitu Pak Kiki. Betul. Saya berdoa lah, terus adalah langsung teringat dalam pikiran saya serahkan segala hidup saya di tarutung salib kasih. Nah,
Jadi saya serahkan situ, itu kan di bawah salib kasih itu ada di situ rumah-rumah doa. Ya. Nah, saya berdoa di situ. Mm-mm. Ya Tuhan, aku datang jauh, Tuhan melangkah kemari, sebab aku tahu Tuhan, di tempat yang tinggi ini semoga mendekati ke surgamu Tuhan. Mm-mm. Di siang hari ini Tuhan, aku datang untuk meminta pertolonganmu, uluran tanganmu Tuhan. Yang kuhadapi dalam persidangan itu bukan orang lain, tetapi saudara kandungku sendiri. Aku hanya bisa Tuhan bermohon, berharap belas kasih-Mu supaya Tuhan melepaskan hamba dari jeratan hukum yang sudah diketuk oleh hakim. Tapi saya dan percaya Tuhan punya kuasa untuk melepaskan saya. Yes. Kembali saya tutup doa. Saya pulang dari situ hati yang tenang. Ya kan, Pak Kiki. Nah, terus itu kan seminggu itu kan kita mau terima banding atau terima banding atau apa satu lagi ya, terima banding, ada 3 itu. Nah, putusannya terus saya banding, berarti seminggu tambah seminggu, jadi saya olah bandingnya seminggu. Ternyata 2 minggu kemudian, puji Tuhan, menang saya di banding. Luar biasa. Otomatis pihak penuntut, auditor melakukan kasasi. Ya. Berarti kan banding itu tingkat pengadilan tinggi. Nah, terus pihak penuntut melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, satu tingkat lagi nanti kan PK, peninjauan kembali. Ya, betul. Tetapi puji Tuhan, Tuhan patahkan. Dan hasilnya mereka tidak memenuhi persyaratan untuk menjatuhkan saya sebagai terdakwa di pasal 378. Luar biasa itu. Terus di situ putusannya harap mengembalikan hak-hak dan kewajiban terdakwa nama Maruli Tambah. Nah, jadi mereka sudah nggak bisa lagi, setelah mereka kan kalah kasasi, mereka untuk PK nggak bisa lagi, habis. Jadi datang pengadilan tinggi menyerahkan berkas sama saya. Pak Tambah, siap komandan. Hari ini juga Pak Tambah pergilah ke Polresta. Ini berkas semua, serahkan ke Polresta supaya yang mengadukan Pak Tambah hari ini juga akan dijemput sama orang Polres katanya. Saya tertawa, tersenyum. Mohon izin komandan. Karena lawan saya itu bukan orang lain. Ya. Saya hanya bisa mengadu dan menyerahkan segala perkara saya kepada Tuhan saya selaku sesembahan saya dengan keimanan saya. Kalaupun mereka yang salah, saya nggak bisa menghakimin mereka, Pak. Biarkanlah Tuhan lawannya berperkara, saya bilang. Kalaupun nanti saudara saya masuk penjara, toh juga ada darah daging saya di penjara. Buat apa, saya bilang. Lalu saat itu saya dijempolin sama kepala pengadilan tinggi. Nah, saya tutup masalah ini, saya buang jauh-jauh, saya hilangkan dendam. Tidak ada dendam, biarkanlah. Yang penting perbuatan mereka Tuhan sudah patahkan. Terlebih permintaan saya, Tuhan patahkan segala perbuatan mereka yang akan menyakiti saya. Kan begitu Pak Kiki. Satu poin. Jadi kedua, di tahun 2022 sebentar Pak, agak sedikit apa? Silakan Pak, santai aja. Iya Pak. Di tahun 2022 Pak, saya itu mengalami stroke.
tangan saya ini mati sebelah. Yang bisanya puji Tuhan pada saat kejadian pagi-pagi saya nggak bisa bangkit. Saya nggak bisa bangkit. Untung ada handphone ini penolong pertama yang dilihat ya Pak ya. Betul. Dekat dengan saya Pak. Saya bisa panggil seseorang yang datang ke rumah. Ya, puji Tuhan lah. Saya dibangkitkan, kebetulan dia bawa makanan, ada tenaga sedikit. Iya. Terus mungkin saya berpikir, atau mungkin saya entah kotor darah, atau mungkin saya salah urat, salah tidur lah. Saya telepon tukang pijat datang ke rumah. Terus saya telepon juga tukang bekam. Di tukang pijat, dipijat, makin sakit. Hari pertama, setelah saya sakit, makin sakit. Jadi bekam hari kedua datang bekam. Di bekam saya, kalau itu kan ada Pak bekam namanya lah, seperti tetangga sebelah yang bilang ya kan. Iya. Itu juga ya, tetangga sebelah. Saya ikutin banyak darah saya. Tidak ada juga perubahan. Masih aja coba. Masih, ini mati sebelahnya. Tangan kiri. Terus saya mengingat kedua orang tua saya Pak. Yang dijemput Tuhan itu ya dengan keadaan sakit. Nah, sakit penyakit yang diderita itu adalah stroke. Stroke juga. Ya. Jadi saya berpikiran bapak saya meninggal stroke itu kurang lebih 13 tahun atau 12 tahun gitu ya. Habis uangnya berobat. Ya. Ibu saya stroke meninggalnya ya tidak lama sih, sekitar hampir 3 tahun meninggal. Habis juga uang ke situ untuk berobat kan gitu. Ya betul. Terus pada saat itu malam hari kedua, malam mau ketiga, Ya. saya berdoa. Kebetulan tanggal 26-nya saya harus kerja, ada job. Mau nggak mau nggak bisa saya alihkan. Kenapa? Karena saya ada rental musik ya, musik saya harus dipakai. Nah, nggak boleh dialihkan. Nah, malam kedua, mau ketiga, malam ketiga, saya berdoa. Teman saya ada di sebelah. Saya berdoa di tengah malam, jam 1 malam kurang lebih. Saya berdoa begini, Pak Kiki. Ya Bapak, ya Tuhan yang kusembah di dalam nama Yesus Kristus, yang aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dan aku percaya aku pasti sembuh Tuhan. Sebab orang mati saja dalam kubur Tuhan sudah pernah hidupkan. Aku meminta Tuhan, saya bilang, berikan saya kesempatan. Ataupun kalau tidak Tuhan, kalaupun aku harus mati stroke ini, jangan lama-lama. Supaya saya tahu Tuhan untuk mempersiapkan diri saya. Saya tidak punya uang untuk berobat Tuhan, saya nggak punya. Nah begitulah doa saya. Saya meminta Tuhan, belas kasih-Mu, ampuni saya Tuhan. Ataupun ada kesalahan, ya saya tidak lakukan secara ini apa namanya, saya tidak lakukan di luar apa saya minta ampun Tuhan. Berikan saya kesempatan untuk hidup Tuhan. Saya akan bertobat. Saya berubah menjadi orang yang tidak jahat, yang tidak baik, dari yang jahat menjadi baik. Saya bilang, saya akan berubah Tuhan. Saya tutup. Terus di dalam doa saya itu Pak, seperti ada sebelah kanan saya itu membisikkan, Okup katanya. Okup katanya kan. Iya. Jadi habis itu ya hari ketiganya itu pergilah saya Okup Pak. Bersama ada teman saya itu ya sekitar 1 minggu di rumah saya. Makan tidur dia. Ya saya kasihlah apanya buat bekalnya gitu lah ya Pak ya.
Dia nggak usah kerja, pokoknya saya ini kebetulan sahabat lah kita bilang. Nah, ditemanilah saya Pak pergi dari tempat saya tinggal ke Ukuk. Ada itu daerah Simalingkar. Nggak sebut merek saya Pak ya, maaf Iya. ya kan Pak. Di situ tempat Ukuk. Ukuk ini bisa dibilang seperti terapi mandi uap. Manjuat. Ya, kalau kita orang Sumatera Utara ini kan banyak suku di sini Pak. Ya. Batak, Melayu, Karo, ada lain-lain banyak lah. Yes, Jadi betul. uh, kebetulan Ukup itu dari saudara kita orang Karo kan gitu. Nah, jadi kan Pak, itu ruangannya itu satu orang satu masuk saya. Ukup itu seperti sauna Pak. Jadi kita maaf cakap kita buka baju, hanya tinggal underwear aja ya kan Pak. Ya. Terus saya di situ Pak, saya tangan saya ini saya dekatkan ke ruang uapnya itu Pak, Ya. luar uapnya itu. Adik, saya goyang-goyang gini, sepuas-puas. Makin saya goyang-goyang terus Pak, sepertinya makin terasa enaknya. Makin kerasa. Sepertinya hidup kembali. Ya. Hidup kembali nih Pak. Nah, itu kan waktunya Ukup itu 30 menit Pak. Ya, kalau lebih pun ibaratnya kita bisa tahan, kurasa ya hebat lah, karena di dalam kita ruangan panas sekali kan. Yes, betul. Kita bisa suhunya sampai 70 lebih 70 derajat panasnya. Nah, luar keringat Pak. Hari pertama. Jadi waktu saya pergi pertama itu saya masih seperti ditata-tata, digendong-gendong begini, dirangkul-rangkul. Nah, terus sudah keluar dari situ, seger Pak. Tawa saya betul. Pulang dari situ, saya ngoceh di Grab. Sewaktu pergi, orang Grab jangan sampai ngomong. Udah Bapak diam aja, Bapak nggak usah ini, nanti saya lebihin, udah kita tancap gas ke apa, kan begitu Pak ceritanya. Pulangnya saya ngoceh terus Pak. Senang dengan hati yang gembira. Betul. Ya. Jadi sudah sampai saya di rumah, besok Ukup lagi saya Pak. Bisa saya udah bisa jalan sendiri. Ya. Tapi tangan saya masih saya topang-topang lah kan Pak sendiri kan. Tapi saya sudah bisa sendiri. Sebelumnya saya bernapas aja itu kayak ditekan dari belakang. Susah Pak ya. Iya susah, kayak ditekan jantung kita itu. Karena ada kawan lah bisa saja. Hari kedua. Terus di tanggal 26 Pak, saya tuh kerja. Cuma ya nggak bisa angkat-angkat lah tangan kiri. Masih belum pulih. Gitu. Ya. Jadi dalam 1 minggu Pak, puji Tuhan, mukjizat itu saya terima, saya pulih. Tapi belum maksimal. Cuman tangan saya udah bisa saya gerak-gerakkan. Bisa. Karena pagi-pagi saya itu olahraga ya begini kiri kanan Pak. Baru balas ini kan, itulah olahraganya. Di dalam 3 bulan, menjalani 4 bulan, puji Tuhan, Tuhan pulihkan normal. Yes. Nah, waktu saya push up itu udah nggak ngilu lagi, Udah nggak ada rasa sakit lagi Pak ya. Betul. Terus di tahun 2023 Pak, di bulan 6 saya mengalami sakit lagi. Sakit lagi. Ya, tadi kan sudah sembuh itu. Ya. Di tahun 2023 bulan 6 saya kena penyakit lagi Pak, namanya batu ginjal. Yes, batu ginjal tahu. Di rumah sakit fasilitas kesehatan tingkat pertama sakit. Nah, saya itu di USG. Ya. USG. Banyak terdapat batu-batu kecil. Jadi rame batunya. Ya. Nah, terus tindakannya itu di rumah sakit itu tidak bisa, harus dirujuk. Ada di Medan ini rumah sakit, ya nggak saya sebut mereknya Pak, bisa dibilang
yang menerima BPJS. BPJS. Ya, saya punya BPJS, sorry. Itu kan saya punya penanggung jawaban yang gratis lah ya dari pemerintah ya, puji Tuhan ya Pak ya, gratis. Kan ada yang mandiri, ada yang gratis. Tuhan kebetulan saya punya yang gratis, tidak bayar apa-apa. Ya. Jadi di Medan ini ada rumah sakit yang bisa menanggung jawabin orang miskin. Nah begitulah Pak. Orang susah ya, orang tidak mampu. Maksud saya di situ Pak. Pertama itu di scan apa namanya itu radiologi. Hari pertama nggak ada dokter. Ini kan dokternya kan sekali seminggu praktek. Ya. Sekali seminggu kita jumpa. Ada sepertinya bendahnya itu sekitar 1,5 senti batu-batu ginjal. Nah, ini kan prosesnya harus dioperasi, dibolong, diambilin satu-satu begini, dicucuk-cucuk pakai ya. Tapi saya berdua di situ, Pak. Tuhan, aku datang ke hadapan Tuhan untuk bermohon. Kalau seandainya saya Tuhan, saya operasi, sakitnya itu kan saya rasakan Tuhan, dibolongin tubuh saya ini Tuhan. Nah, aku percaya Tuhan bisa menyembuhkannya. Nah, banyak panjang doa saya. Minggu kedua saya dironsen lagi. Ya, sama dokter urologi namanya. Nah, dilihat, loh, batu yang kemarin kemana pikirnya? Hilang Pak, ya kan? Hilang. Terus ada 4 kali saya Pak dipoto tidur, CT scan, terus di ronsen, bolak-balik batu yang kemarin mana? Nah begitu. Terakhir ditemukanlah batu itu Pak, ada tinggal 1,5 mili. Kecil sekali Pak. Iya, dari senti ke 1,5 mili. Ditindaklah saya itu Pak dengan cara di X-well namanya. Itu di X-well itu kita ditembak-tembak Pak, pakai apa? Kita ditembak-tembak pakai laser. Tembak-tembak pakai laser, selama 1 jam. Nah, puji Tuhan selesai. Ada kawan bilang udah minum ini ada sirup dari apotek, batu ginjal katanya. Oke lah saya minum. Tapi seperti saya perhatikan, kayak nggak ada keluar gitu, bentuk kapur pun nggak ada keluar. Gitu. Biasanya kalau keluar itu Pak, maafkan Pak, sakit dari salurannya. Iya betul. Sekali namanya batu keluar kan. Ya namanya kawan, mungkin ya dikasih solusi baik lah gitu kan. Iya betul. Terima juga. Puji Tuhan Pak, saya sembuh. Haleluya. Ya. Tapi entah kenapa setiap tahun saya kayak musiman sakit Pak. Ada lagi sakitnya gitu. Iya. Ketemu lagi di tahun 2024. Tadi kan 2023 Pak. Di tahun 2024 saya masuk lagi rumah sakit. Boleh Bapak nanti cek apa saya di ini apa namanya di beranda saya ini. Di beranda. Di tahun 2024 saya masuk lagi rumah sakit Pak. Saya lemas, mual, semua naik tensi Pak. Dari rumah sakit tingkat pertama tidak mampu karena ada kelainan di ginjal. Saya dirujuk lagi di rumah sakit ternama yang bisa melayani orang tidak mampu lah seperti saya Pak. Saya Pak di sini dicek darah saya ternyata kreatinin saya sangat tinggi. Ureum saya tinggi Pak. Sehingga tangan saya ini mau kebas-kebas jegang-jegang Pak. Terus saya mau hoyong-hoyong, terus mual. Mohon maaf yang cakapnya Pak ya, pernah saya buang kotoran itu, mohon maaf, keluar cairan merah. Darah. Darah. Ya, darah. Keluar.
Terus dokter ngecek lagi, ada 4 kali saya itu, atau 4 apa 3 kali, 3 kali cek darah, kreatinnya semakin tinggi. Pertama 2,4 naik menjadi 12, naik menjadi 12,9. Wah, ini nggak bisa dilama-lama. Jantung saya sesak, Pak, karena peredaran darah tidak lancar. Nggak lancar, Pak ya. Betul. Ya. Diponislah saya, Pak, harus cuci darah. Oh, Iya. Dengan hati yang berat, saya maui, Pak, begitu ya kan. Nah, dengan hati yang berat, terus dilobanglah di sini saya, Pak. Leher saya ini. Dimasukkan namanya CDL. CDL itu seperti selang. Ya. Tembus ke arah jantung paru-paru ini. Selang itu. Nah, saya sudah menjalani cuci darah, ya puji Tuhan ada sih sebenarnya perubahannya. Ya, pertolongan pertama ya. Saya berserah kepada Tuhan. Saya waktu cuci darah pertama itu, Pak, jujur aja kejang-kejang, Pak. Seperti melayang-layang saya, mencerit saya. Pas ini dipasang pasang CDL, itu kan dipoto, Pak, di saya pembuluh apanya, masukin selang. Saya menjerit, Tuhan ampuni aku, saya bilang begitu, Pak. Di ruang, aku pengen hidup Tuhan, aku masih muda, aku bilang, kan. Saya bilang begitu, Pak, kan. Kebetulan dokter anestesinya ya tidak begitu, Pak, nanti puji Tuhan, silakan berdoa, Pak, katanya. Minta semua kekuatan kepada Tuhan, katanya. Makasih dokter, saya bilang dokternya. Jadi saya pertama cuci darah itu, Pak, 2 jam. Menggigil saya, Pak. Pada saat itu saya dinaikin tensi lagi, masih tinggi 200-an tensi saya. 200. Nah, saya menjalani baru hari kedua, cuci darah kedua kan saya 2 kali seminggu, Pak. Senin, Kamis. Nah, saya ketemu di pertama itu tanggal 20 Juni, saya ini tembus 2 jam. Jadi ke Senin lah dia schedule-nya. Di hari Senin juga saya masih menggigil, Pak. Terus saya masuk ke gereja, Pak. Saya berusaha ke gereja beribadah. Datang Pak Gembala, saya dipanggil. Terus selama saya beribadah itu, Pak, sepertinya saya itu tidak terima. Kenapa? Saya masih muda. Saya tidak punya penyakit asam urat, tidak ada gula, hanya tensi. Tapi tensi juga bahaya, Pak, karena kalau pembuluh darah pecah, ya selesailah, kan begitu, Pak, kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menguatkan tubuh ini, kan begitu, Pak. Jadi saya di gereja, Pak, dipanggil sama Pak Gembala ke depan, didoakan saya, Pak. Berlinang-linang air mata saya itu, sepertinya saya belum yakin bahwa saya itu kenapa Tuhan, dari jutaan dan miliaran orang Tuhan, dan saya masih muda, kenapa Tuhan pilih saya harus cuci darah. Nah, inilah seperti bahasa roh saya kepada Tuhan. Saya menangis, saya angkat tangan saya didoakan itu. Sepertinya saya itu pas didoakan itu, Pak, saya di situ merinding, Pak, seperti ada kayak yang mengembus-embus saya gitu. Nah, merinding. Sepertinya Tuhan juga menjamah saya pada saat itu. Nah, selepas dari situ, malamnya lagi saya berdoa. Setelah istri saya tidur, saya berdoa sendiri, Pak. Saya berdoa situ menangis, Tuhan sampai kapan saya harus cuci darah Tuhan? Karena yang saya pelajari dan saya ketahui dan saya tanya orang-orang yang cuci darah, tidak ada ujungnya kecuali kematian. Betul, Pak. Kakak sepupu saya cuci darah cuman kuat 2 tahun, Pak. Beliau dipanggil Tuhan. Betul.
Kalaupun ada orang yang mungkin benar-benar cuci darah itu berhenti karena dia banyak rezekinya, Iya, betul. obat dia keluar negeri, dia bisa mungkin membeli obat yang bisa menyuburkan kembali ginjalnya, Ya, kan betul, begitu. betul, betul, betul. Jadi ini saya bermimpi hari kedua, minggu kedua Pak, saya masuk gereja, saya berdoa lagi kepada Tuhan. Nah, tapi mohon maaf ini saya kembali ke belakang Pak. Ya. Sewaktu pas pernah saya menghadap berdoa di salib kasih, pernah saya di situ bernazar Pak. Iya. Apa najar Bapak? Rupanya najar saya enggak kepenuhan, enggak kesampaian. Mohon maaf ini Pak. Sepertinya Tuhan saya prank. Oh. Iya. Ya Tuhan kita Yesus Kristus saya prank. Jadi Tuhan kan geleng-geleng apa? Kau bohong, kau kan begitu. Betul, betul, Jadi betul. najar saya pada saat itu, saya akan bangun rumah doa. Tahun 2012 kalau bangun rumah doa itu ya sekitar 20 juta per 25 juta sebegitulah Pak apanya. Ya. Nah, tapi benar-benar di tahun saya tahun 2012 itu saya belum ada duit saat itu Pak. Nah, tapi Tuhan kasih berkat sama saya di tahun sekitar tahun 2016. Cuman saya di situ dikuasai duniawi. Betul, betul. Lupa saya sama Tuhan. Kan Lupa sama najar Pak ya. berkat, iya, dan segala berkat yang sudah tercurahkan sama saya Pak, ya, masuk ke gini-gini lah ya kan. Dugem lah ya. Iya, tidak lama keran-keran air saya Pak pada macet semua. Apa yang ada habis terjual, kan begitu Pak. Ya. Oke, berlalulah dulu itu kan Pak. Nah, tapi tidak lama kemudian mungkin saya sesali dengan segala perbuatan saya. Apa yang saya ajarkan tadi, saya tarik kembali Pak. Saya pergi lagi ke sana, ke salib kasih. Tuhan ampuni saya sudah tidak melaksanakan utang, tidak membayar utang. Utang iman saya. Ya. Saya tidak mampu Tuhan. Mungkin ini nazar yang sangat berat saya lakukan. Ampuni saya Tuhan. Saya dalam hati tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak memberi ujian lebih dari yang kita rasakan. Ya. Sebenarnya kalau di kita orang Kristen ya Pak ya, mohon maaf ya, saya tahu nih ya, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah memberikan cobaan sama kita, tidak. Betul. Itu bagi saya. Tetapi jika kita jauh kepada Dia, maka iblislah teman kita. Maka masuklah iblis sama kita. Ya iblislah teman kita, duniawi, dugem-dugem. Karena Tuhan sudah jauh, kan begitu Pak. Tuhan tidak pernah mencobai manusia, tidak. Kalau Tuhan dicobai manusia, tidak ada yang mampu. Cobaannya. Cuman kalau Tuhan jauh dari kita, maka iblislah yang teman kita, teman sejati, kan begitunya itu Pak. Menurut saya Pak ya. Ya. Nah, kembali lagi di cuci darah tadi Pak. Saya cuci darah ketujuh kalau enggak kedua, ketiga situ masih agak kejang-kejang lah saya juga. Tapi udah berkurang. Cuci darah keempat, kelima, keenam, saya sudah santai-santai Pak. Sudah terbiasa Pak. Nah, segala sesuatunya ini sudah saya serahkan kepada Tuhan kita. Betul. Iya. Jadi di ketujuh apa kalau nggak ke-8, kalau nggak salah, saya cuci darah Pak. Darah saya satu selang itu beku, Betul. nggak bisa dipakai lagi. Terpaksa ini dibuang. Dibuang ini. Nanti Bapak boleh izin Pak lihat nanti ada di belakang saya. Itu terbuang darahnya. Dibuatlah selang baru lagi, dikasih selang baru, ngucurlah ini. Tapi pada saat beku itu Pak, saya udah kejang-kejang gitu Pak. Susah bernapas. Ternyata selangnya ini darah itu
sudah membeku, membuntel Pak. Membuntel. Betul. Saya mau bernapas nggak bisa, naik keringat dingin Pak. Ini kejang semua. Di situ saya berdoa Pak. Langsung saya tutup mata saya, permohonan saya sama Tuhan. Ya Tuhan, aku masih pengen hidup Tuhan. Aku mohon Tuhan, jangan ambil Roh Kudus yang Kau beri di tubuh ini Tuhan. Saya masih ingin Tuhan sembuh, pengen panjang umur saya Tuhan. Kalaupun suatu saat akan mati Tuhan, tunggalah dulu tua saya Tuhan, jangan muda sih. Banyaklah permohonan saya, ibaratnya sebagai hamba Tuhan itu ya kita sama Tuhan itu kan ibaratkan hubungan antara bapak dengan anak. Tidak ada batasan sama kita. Itu enaknya punya kita punya Tuhan, kan begitu Pak kan? Betul. Saat itu Pak, saya dikuatkan. Puji Tuhan, diganti muter bisa lagi darahnya. Tapi saat itu saya udah trauma, saya sampai dipasang oksigen Pak. Kalau udah tenang, baru kita lanjut, kata perawatnya. Saya tarik napas sekitar ada 5 menit, normal. Lanjut lagi cuci darah. Jadi hari ke-9 saya tuh udah mulai gelisah Pak. Saya berpikir begini, kapan saya berhentinya? Kalau begini terus saya cuci darah tuh jenuh. Menghadaplah saya ke dokter sama petugas juga. Pak, sepertinya saya mau berhenti aja cuci darah ini. Dan begitu. Nah, tapi sebelumnya itu Pak, kembali lagi di waktu minggu kedua, saya ibadah ke gereja. Saya renungkan segala kesalahan saya, baik itu sengaja saya buat atau mungkin tidak sengaja saya lakukan. Nah, Tuhan kasih saya kesempatan sekali lagi Tuhan. Sebab cuci darah ini tidak ada berhentinya kecuali kematian. Saya tidak mau mati konyol Tuhan, saya bilang. Saya tidak mau Bapak, saya mati konyol tidak mau saya. Jangan sampai seperti orang tua saya yang mati menderita karena stroke atau cuci darah. Terus dalam doa saya itu Pak, ya seperti ada di satu tutup mata keras-keras itu. Saya lipat tangan saya keras-keras Pak, sampai itu. Seperti ada anak-anak berbaris di depan saya Pak. Anak-anak, ini anak yatim meleni kan. Anak mimpi itu berbaris mereka melihat saya. Jadi pas saat itu yang terlintas itu saya itu di situ nggak ada cuci darah, enggak Pak. Malamnya itu lagi Pak, saya berdoa lagi di rumah. Berdoa, Tuhan sambil nangis. Saya belum mau mati Tuhan. Panjangkan umur saya. Sehatkan saya Tuhan dari penyakit saya. Nah, terus saya bermimpi Pak. Mungkin sekitar jam 3 atau setengah 4 begitu. Di dalam mimpi saya itu saya melihat salib. Pandangan saya gini, ini salib. Di sebelah kanannya itu, di sebelah kanan salib, tengok ke atas. Seperti ada malaikat bersayap gitulah. Bukan ibaratnya Tuhan Yesus, tidak. Seperti malaikat dia, tapi menggunakan sayap Pak. Berbentuk awan-awan. Terus keluar cahayanya dari atas. Dalam nama Yesus saya bilang, salib Yesus. Saya begitu Pak dalam mimpi saya itu. Cahayanya. Jadi hilanglah ini Pak. Terus saya kalau malam Pak, maaf ini saya sering doain. Nah saya ingat-ingat lagi, saya ingat-ingat. Ya, saya tidur lagi Pak. Tenang saya tidur. Jadi hari ke 10 kemarin memang pas saya sudah cabut
Saya jumpain anak-anak tadi. Nanti ada juga itu Pak di beranda saya. Iya. Ya. Hari 10 ke 10 kali saya cuci darah, Saudara. saya putuskan saya harus cabut. Selang itu. Sesudah itu Pak, saya disuruh dokter lagi lab. Ternyata hasil labnya setengah sudah hilang. Haleluya. Setengah hilang dari Wow. 206,5. Dari yang kreatininya tadi 13, puji Tuhan hilang 5. Haleluya. Tinggal 8 lah gitu kan. Iya. Terus datang dokter. Bapak belum berhak untuk selesai cuci darah. Kalau saran saya. Tapi kembali ke Bapak. Saya dibuat pertimbangan Pak. Ya mohon maaf nih. Si dokter tadi sudah dijelaskan semua, diambil data-data begini. Tapi seperti ada di sebelah kanan saya ini Pak, bisikan, jangan ragu-ragu. Berhenti katanya. Terus saya yakin dan percaya Pak, jika kita orang yang percaya, ragu-ragu tentang mujizat Tuhan Yesus, maka dalam keraguan-raguan kita, maka ragu-ragu juga lah mujizat itu akan datang. Betul. Kan begitu Pak. Karena saya percaya dan Tuhan Yesus pun berkata, engkau akan diselamatkan oleh imanmu. Jadilah seperti ini. Nah, sebelumnya saya di rumah terus, gak pernah kemana-mana saya Pak, gak pernah keliaran kecuali pas urgen lah ada orang pesan barang aku kirim. Iya. Saya scroll lihat cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, Tuhan, saya bilang, saya melihat engkau menghidupkan orang mati. Namanya Lazarus. Yang sudah di dalam kubur Tuhan kau sembuhkan, dan berbahagia jugalah orang yang hidup di zamanmu Tuhan. Tetapi Tuhan, di dalam firman-Mu berbahagialah orang yang mendengar walaupun tak melihat. Dan saya mendengarkan itu semua Tuhan, saya percaya, sembuhkan saya Tuhan. Nah, inilah doa saya terus kepada Tuhan kita. Jadi seperti yakin gak yakin saya setelah jumpa sama dokter, cabut leda usung-usung. Ada orang bilang, pikir-pikirkan dulu. Nanti kalau dicabut, setelah dicabut 2-3 hari kejang-kejang nanti katanya. Saya senyum. Aku yakin kekurangannya itu Tuhan pulihkan. Dia tertawa, nertawain saya. Kami juga orang yang percaya, kami orang Kristen juga katanya. Saya bilang, kalau kulihat dari ketawamu, kau menertawai Tuhan ya kau, saya bilang. Kenapa? Karena kau sendiri pun tidak yakin kau dengan kesembuhanmu. Nah, suaminya kebetulan cuci darah. Saya bilang, biarkan aja lah Bapak ini cuci darah terus, kalau saya tidak mau cuci darah, saya punya Tuhan yang dahsyat untuk sembuhkan. Kita nanti akan ketemu di hari yang akan datang, saya bilang. Nah, jadi saya sudah dicabut Pak, saya pulang ke rumah. Malamnya gelisah saya Pak. Iya, gelisah saya betul. Saya kira dengan mengingat omongannya tadi dengan dokter tadi, karena kan kalau dicabut nggak bisa lagi dimasukkan lagi ke lubang yang sama tadi, nggak bisa. Iya betul. Harus dari sini atau mungkin dari cari cara lain. Nah, jadi malamnya itu Pak, sepertinya darah saya ini seperti mengalir-ngalir seperti badai ombak. Ser begitu. Saya udah jantungan juga. Di tengah malam Pak, saya berdua lagi. Setelah istri saya tidur. Betul. Ya. Karena saya nggak mau tahu masalah itu sama istri saya.
Karena istri saya juga melarang saya supaya berhenti. Ya. Nah, sampai-sampai saya sama istri saya pun berdebat, Pak. Kau suka kali kau kalau aku harus cuci darah terus sampai mati konyol aku nanti, aku bilang. Aku percaya, aku yakin aku sembuh, karena aku bilang, aku udah merasakan aku sembuh, aku pasti sembuh. Walaupun tadi seperti hasil labnya itu kan masih 8, sama yang tadi ureumnya tinggi udah hilangnya setengah. Dari 3 tinggi setengah, di bawah 100 sudah. Dari 175 ureumnya hilang setengah. Saya tidak ada hoyong-hoyong kan begitu. Cuma setelah dicabut itu, Pak, saya itu meriang-meriang betul. Apakah ini yang dibilang orang itu Tuhan, aku nggak yakin ini. Jauhkan ini semua. Berdua saya kalau kasih tahu sama istri, tentu saya ribut. Kalau malas saya, Pak. Begitu kan. Saya pulang tidur dulu, gelisah lihat istri saya sudah tidur. Saya pikir ke kamar mandi lagi, Pak. Setelah pulang dari kamar mandi, saya cuci tangan saya berdoa di tempat tidur. Ya Tuhan, saya sudah ambil keputusan untuk cabut selang. Saya tidak tahu lagi Tuhan kemana saya akan mengadu Tuhan. Dan saya tidak mungkin kembali lagi ke rumah sakit, Tuhan. Saya bilang, saya gelisah Tuhan, saya tidak bisa tidur. Nah, nangis saya situ, Pak. Nangis. Tuhan, saya tidak bisa lagi, cuci darah pun gak bisa lagi saya, Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu aku serahkan, Tuhan. Sembuhkan saya, Tuhan. Segala doa saya sampaikan kepada Tuhan. Saya tutup doa saya, Pak. Saya tidur. Ngorok saya tidurnya, Pak. Padahal AC udah dingin tingkat dewa. Seperti perasaan saya kayak panas. Makanya gelisah. Padahal istri saya udah kedinginan. Setelah saya berdoa, Pak, saya peluk bantal. Saya tidurnya rupanya ngorok. Mak, tadi malam aku gelisah tidur. Apa kau gelisah tidur katanya? Kau aja ngorok katanya. Betul. Bagi kita itulah kesaksian saya. Terus ini sudah seminggu saya tidak cuci darah. Puji Tuhan ya, badan saya terasa dingin banget. Sudah 1 minggu tidak cuci darah kan. Cuci darah terakhir hari Senin. Jadi kemarin hari Sabtu, ya terima kasih kepada Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan saya bisa ketemu dan makan bersama anak-anak yang tidak punya ayah dan ibu. Haleluya. Jadi disitulah yang seperti melintas di dalam doa saya waktu saya memejamkan mata, lipat tangan di gereja, melintas mereka. Ternyata sudah terpenuhi, ya puji Tuhan. Uluran kasih saya berikan hak kepada mereka. Pulang dari situ juga saya seperti percaya diri juga pakai ini. Ya Tuhan seperti memulihkan, karena kan masih ada tadi sisanya. Jadi makanya Pak Gembala tadi masih kaget-kaget, banyak yang kaget-kaget. Kok berani kali kau putuskan kau stop putus cuci darah. Nah, jadi udah itu Pak, kembalinya lagi ya saya ada kebetulan orang juga, saya kan susah keluar keringat Pak. Ikut terapi keluar keringat pagi-pagi. Ya puji Tuhan lah ya. Karena bisa dibilang proses cuci darah itu yang dibuangnya adalah toksik. Toksik itu seperti biang keringat yang di dalam tubuh dan bersatu di dalam darah. Karena ginjal tidak efektif untuk memilah atau memilih mana darah protein atau racun. Bersatu lah dia Pak.
terjadilah kenaikannya, kreatininnya tinggi dan uriumnya tinggi. Nah, sedikit ibaratnya dengan yang saya alami, usahakan Pak harus keringat. Olahraga kalau tanpa keringat sia-sia. Karena keringat yang dalam tubuh kita adalah racun. Racun. Betul. Ya, itu paling utamanya. Hindari yang asin manis. Asin atau manis. Daging-dagingan Pak. Ya, karena ginjal itu sangat kewalahan kalau ketemu sama daging. Apalagi kita tidak olahraga. Seperti itu Pak. Karena ya mohon maaf ya kan Pak, kebetulan saya tidak terimanya itu usia saya masih muda, masih 42. Nah, saya lihat di sebelah saya ternyata ada lebih muda, umur 20-an, kena ginjal. Iya. Tapi luar biasa ya kalau ngelihat dari wajah Bapak tuh seperti nggak ada yang sakit ya, sehat sekali, luar biasa. Puji Tuhan saya sudah melepasnya. Iya. Luar biasa Pak. Karena kemarin dokter suruh sarankan saya pindah ke tangan Pak, pasang Simino namanya. Simino. Nah, kalau sudah Simino terpasang di tangan, jangankan mengangkat 10 kilo bebannya, 5 kilo aja berat. Karena ditakutkan pembuluh darahnya pecah. Betul. Saya begini Pak, jangan, tidak sampai Tuhan, itu tidak akan sampai Tuhan, tidak sampai. Saya percaya Tuhan. Mungkin kita berharap, kita berdoa dengan jutaan atau miliaran orang yang berdoa di dunia ini meminta mujizat Tuhan. Kurasa saya ya saya tetap sabar dan menunggu antrian, kan begitu coba. Betul. Iya. Karena mungkin kan ya doa itu juga kan satu persatu. Seperti seorang wanita yang terkena penyakit, saya lupa ayatnya berapa itu Pak. Seorang wanita terkena penyakit pendarahan. Dan dia bertemu sama orang yang di kolam Bethesda, yang disembuhkan matanya. Ya, sembuhkan matanya. Dialah berkata kepada wanita ini, engkau jumpainlah Mesias itu katanya. Mesias itu. Ternyata dia jumpain, dia tidak bisa berpelukan dengan Tuhan, berjabatan tidak bisa. Tetapi karena dia orang percaya, menyerahkan hidupnya kepada Mesias tadi, hanya jubah hanya dapat disentuh. Betul. Dia sembuh. Kan begitu Pak? Iya, betul. Dia sembuh, ada ayatnya itu. Ada. Bentar MPR ya. Dia sembuh. Nah, jadi pada saat itu Tuhan merasakan seperti ada yang menyentuh saya katanya. Iya. Markus 5 ayat 25 sampai 26. Oh iya Pak, siap. Di manakah dia? Tetapi Tuhan melihat dia sedang ada di tanah, kan begitu, tersungkur dan bersujud. Dia sembuh. Saya merasakan ada getaran katanya Tuhan. Dia menyentuh saya katanya. Berarti getaran itu yang Tuhan yang di dalam tubuh Yesus itulah yang melakukannya. Betul. Roh Kudus. Itulah Sang Bapa. Kan begitu Pak. Yang kita yakini dialah Sang Bapa yang diam di dalamnya. Maka Tuhan Yesus kan pernah berkata, segala yang kulakukan ini atau mujizat-mujizat yang kulakukan ini bukan karena dari diriku kata Tuhan. Tetapi yang diam di dalam akulah yang melakukannya. Kalau secara manusia Yesus itu ya manusia. Maka dia harus mati dulu. Nah, sehingga dia menyerahkan nyawa, detak jantungnya kepada Roh Kudus yang diam di dalamnya, itulah Bapa. Kalau tidak ditombakin pun dia kan nggak mati. Nah, sama orang Roma kan ditombak nggak mati. Jadi di situ Pak banyak segala mujizat yang saya rasakan.
Ya, sampai saat ini puji Tuhan saya masih ada di hadapan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Haleluya. Pak, Kesaksian Bang, saya. Bang Tamba ya. Kesaksian yang sangat luar biasa. Aku mau kutip satu ayat ya untuk kita semua, Yakobus 5 ayat 14 sampai 5. Dan doa lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Jika ia telah berbuat dosa, ia akan diampuni. Luar biasa. Terbiasa siapa? Kesaksian yang sangat memberkati sekali. Saya bisa merasakan ya, saya tadi sempat terdiam merasakan, maksudnya gini Pak. Karena saya punya keluarga yang cuci darah. Gitu. Iya. Saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Gitu. Karena jarang sekali orang yang bisa stop cuci darah kecuali beliau dipanggil Tuhan. Gitu. Jarang sekali itu, tapi luar biasa. Saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan Bapak. Melalui kesaksian Bapak malam ini dapat memberikan berkat bagi kami yang mendengarkannya. Ketika kami mengalami sakit, Bapak sudah merasakan. Ketika Bapak berdoa secara sungguh-sungguh, secara benar, maka mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Luar biasa Pak Tamba. Kalau boleh saya izin posting kesaksian full Bapak di YouTube pribadi saya Pak ya. Gitu, Ya, kalau sedikit boleh. lagi Pak, sedikit Silakan lagi. Pak, silakan Pak, silakan. Untuk kita semua hamba-hamba Tuhan ya, yang percaya dengan segala godaan pun jangan pernah jual iman kita. Biarlah tetap kita, karena kita sebagai orang Kristen, berarti kita sudah memikul salib Yesus. Betul. Oleh kemurahan hatinya, jangankan seperti kita, sedangkan Yesus aja yang mempunyai kerajaan bumi dan sorga tidak diterima. Tetapi percayalah, dialah Tuhan yang sebenarnya. Haleluya. Tuhan Itu. Yesus lah yang menyembuhkan saya. Amin, amin, amin. Nah itu aja Itu. Pak. Apapun ceritanya mau apa, jangan karena harta, jabatan, wanita kita melepaskan iman kita. Betul Pak. Itu aja Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak Tamba untuk kesaksiannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak dan segera dipulihkan, saya yakin. Amin. Mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan Bapak. Sangat terlihat sekali. Bapak seperti orang yang tidak pernah sakit. Luar biasa. Muka Bapak sehat sekali. Saya yakin dan percaya mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan Bapak. Terima kasih Pak Tamba ya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Pak. Yesus Selamat. berkati. Shalom. Shalom. Biar saya yang menurunkan supaya Bapak masih di bawah. Iya Pak, siap. Iya teman-teman, sangat terberkati sekali ya. Walaupun sesinya agak lama ya, 1 jam, tapi nggak masalah. Saya bisa merasakan apa yang Pak Tamba rasakan. Nggak gampang loh. Kalau orang udah cuci darah itu nggak gampang sekali, gitu. Bener-bener apa ya, terpukul sekali ketika kita harus cuci darah ya, gitu. Tapi luar biasa, kita melihat dari raut wajah beliau, tidak pernah mengalami sakit, sehat sekali. Itulah benar yang beliau katakan. Orang mau bilang apapun tentang Tuhan Yesus, mujizat Tuhan ini nyata sampai saat ini. Mujizat Tuhan Yesus dari dulu sampai detik ini nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya orang mau memframing Tuhan Yesus seperti apapun, orang mau fitnah Kristen seperti apapun, orang mau fitnah Alkitab seperti apapun, itu tidak akan pernah masuk dan tidak akan pernah berguna bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gitu. Luar biasa, kita punya Tuhan yang sangat dahsyat. Gitu. Bahkan orang sakit ketika dia berdoa secara sungguh-sungguh, mujizat kesembuhan terjadi di dalam kehidupannya. Itu luar biasa ya teman-teman. Sangat terberkati sekali dengan kesaksian dari Pak Tamba. Ya silakan buat teman-teman yang lain yang mau berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, silakan naik ke atas. Ini ya teman-teman ya, yang saya sering bilang kan, saya sering bilang ya sama teman-teman, kesaksian yang hampir 1 jam, ketika itu diceritakan secara benar, ketika itu diceritakan tanpa dikurang-kurangin, tanpa dilebih-lebihkan, kita nggak akan pernah bosan mendengarkan kesaksiannya. Itu akan berbeda dengan kesaksian yang walaupun sebentar, tapi terlalu dibuat-buat dan dilebih-lebihkan,
kita sendiri tuh bosan mendengarnya. Tapi Pak Tambah itu luar biasa. Itu. Beliau bersaksi sesuai yang beliau alami di dalam kehidupannya. Jadi saya yakin teman-teman yang di bawah juga 1 jam kita sesi kesaksian tadi gak bosan mendengarnya. Karena apa? Berkat kebaikan Tuhan sangat terlihat sekali di dalam kehidupan Pak Tambah, dan mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan beliau sangat luar biasa ya teman-teman. Gitu. Makanya saya selalu bilang buat teman-teman semua, baik Murtadin maupun anak-anak Tuhan yang lain, yuk ketika kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bersaksilah sesuai yang kita alami, bersaksilah sesuai yang kita jalani, tanpa ada yang dikurang-kurangin, tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Karena apa? Ketika kita bersaksi secara jujur, itu akan jadi kesaksian yang sangat luar biasa.